wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita masih di bab sholat berjamaah dan seputar imam. Pada malam hari ini kita masuk di hadits 400 pas terkait dengan meluruskan dan merapatkan shaf. Kata beliau rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naqi. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadits ini sebagaimana disebutkan oleh penulis, riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ini hadits disahihkan oleh Syekh Al-Albani, demikian pula juga Syekh Muqbil rahimahullah. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Russu sufufakum." Tempelkan, rapatkan shaf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkan antaranya. Tadi tempelkan maksudnya antara shaf yang di sini. Kemudian dekatkan maksudnya yang di belakang. Jangan terlalu jauh antara satu shaf dengan shaf berikutnya. Wahadu bil a'naq, sejajarkan antara leher. Ini hadits pertama yang beliau sebutkan dalam masalah merapatkan dan meluruskan shaf. Beliau ingin mengisyaratkan lewat hadits ini hukum meluruskan dan merapatkan shaf. Para ulama rahimahumullah ada dua pandangan terkait dengan meluruskan dan merapatkan shaf. Sebagian ulama berdasarkan hadits yang ada di hadapan kita ini, mereka berpendapat meluruskan shaf itu wajib. Berdosa kalau tidak dilakukan. Dalil mereka jelas di hadits ini perintah. Rapatkan shaf. Dekatkan shaf. Sejajarkan antara leher-leher. Dan juga mereka berdalil, ini Abu Daud ya, Nasa'i. Bahkan ada yang lebih sahih dari ini. Ada hadits riwayat Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istawu wala tahtalif. Luruskan, jangan kalian berbeda. Fataktalifu qulubukum, maka akan berbeda hati kalian. Perintah juga. Dan pendapat ini yang mengatakan wajib dan berdosa bagi yang tidak melakukannya, ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari
rahimahullah. Makanya di dalam Sahih Bukhari ada judul bab itsmi man lam yutimmus shaum. Bab berdosa orang yang tidak meluruskan shaum dan menyempurnakan shaum. Isyarat dari beliau bahwa meluruskan shaum wajib karena berdosa kalau tidak dilakukan. Dan para ulama juga berdalil dengan hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, "Sawu sufufah. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Luruskan saf-saf kalian. Karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Dan ada riwayat lain dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Daud, tapi dari Ibnu Umar. Ini kan di buku Ibnu Hadits Anas. Ada hadits Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hadu bainal manakib." Sejajarkan antara pundak. Iya. Dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ka'ab bil ka'ab, al-mankib bil mankib. Luruskan pundak dengan pundak. Ya, pundak dengan pundak. Bukan perut. Susah perut. Iya. Ada yang perutnya ya kurang maju, ada juga yang maju. Ini susah, pundak saja. Pundak dengan pundak. Mata kaki dengan mata kaki. Bukan yang depannya, mata kaki. Karena orang mata kakinya pasti sama. Walaupun panjang pendek kakinya, tetap mata kakinya sama. Ini semua kata mereka perintah. Dari Nabi SAW menunjukkan meluruskan shaf itu wajib. Sementara mayoritas malah berpendapat tidak wajib. Nah, ini yang aneh. Maksudnya banyak riwayat perintah, tapi mayoritas ahli fikih malah berpegang dengan pendapat meluruskan shaf sunnah, tidak wajib. Ini mayoritas ahli fikih. Tidak wajib meluruskan shaf. Tapi dia sunnah, paling tingginya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Pertanyaan kita, apa sebenarnya dalil mereka? Kenapa bisa berpaling dari wajib perintah menjadi sunnah dianjurkan? Dalil mayoritas adalah hadis tadi yang saya sebutkan, Bukhari Muslim. Memang di awal Nabi katakan, sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Itu awal. Tapi ada di akhir. Kata Nabi, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Nah, perkara yang menyempurnakan salat itu bukan wajib. Itu perkara sunnah. Karena kalau dibilang menyempurnakan salat, bukan, ya kalau mengatakan wajib, bukan menyempurnakan sholat, karena bisa berdosa kalau tidak dilakukan. Iya, ini diantara dalil yang mereka pakai. Sehingga perintah wajib menjadi perintah sunnah. Menjadi perintah sunnah. Dalam hal ini memang secara teori, kalau kita membuka pelajaran usul fikih, memang asal perintah adalah wajib. Itu asal. Kecuali ada yang memalingkannya. Dan kalau ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, itu diperhatikan dalam berdalil. Makanya pendapat mayoritas, karena adanya yang memalingkan dalilnya, sehingga tidak wajib. Yang jelas apapun yang antum pegang dalam pendapat ini, walaupun pendapat mayoritas memang kuat, tapi merapatkan dan meluruskan shaf itu sangat penting. Karena ada tadi hadis yang mengisyaratkan di riwayat Muslim.
Ketika Nabi mengatakan, rapatkan saf, luruskan saf. Jangan kalian berselisih dalam saf. Hati kalian akan berselisih. Ini bisa menjadi sebab hati itu berselisih. Maka ini perlu diperhatikan masalah saf. Walaupun dia, anggaplah kita berpendapat dengan pendapat mayoritas. Walaupun dia sunnah. Tapi kan itu disyariatkan. Sebagian orang kalau kita berkata sunnah, dia bermudahan dari ini. Bukan, ini berbicara hukum syar'i. Kita kalau berbicara hukum, ada sunnah, ada wajib. Bukan berarti mau ditinggalkan, enggak. Karena sepakat para ulama rahimahumullah meluruskan shaf dan merapatkan shaf serta mendekatkan antara shaf yang satu dengan shaf yang lain. Itu disyariatkan. Tidak ada perselisihan. Cuman mereka berselisih berdosa atau tidak. Bagi yang tidak merapatkan. Bagi yang tidak meluruskan shafnya. Salatnya tidak batal. Yang jelas itu. Jelas salat tidak batal. Tapi berdosa atau tidak? Ini yang mereka perselisihkan. Kalau mayoritas tidak. Cuman dia tidak dapat pahala. Sementara sebagian ulama seperti Imam Bukhari memilih berdosa. Maka kita kalau mau keluar dari silang pendapat, luruskan pendapat. Tentunya semampu kita. Sesuai dengan yang kita luruskan dan rapatkan. Karena ini diperagakan, dilakukan oleh para sahabat. Datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan shaf di masa Nabi, shaf salat. Fakana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadami sahibihi. Adalah salah satu dari kami waktu masa Nabi SAW itu menempelkan pundaknya dengan pundak teman, kakinya dengan kaki teman. Ini mereka di zaman Nabi SAW. Demikian pula dalam riwayat Imam Abu Daud. Ini bukan satu sahabat yang menukilkannya. Tadi dalam riwayat Bukhari itu dari Anas. Dalam riwayat Abu Daud dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata menceritakan keadaan shaf di masa Nabi. Fara'aitu rajul yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa rukbatahu bi rukbati sahibihi. Masya Allah. Wa ka'bahu bi ka'bihi. Saya melihat orang, yaitu sahabat, ketika bershaf, dia menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Dia menempelkan lutut dengan lutut temannya. Maksudnya, kan orang kalau berdiri sholat, dari atas sampai ke bawah itu sama. Tidak mengecil ke bawah. Dan dia juga tidak membesar ke bawah. Itu shafnya sahabat. Iya, sebagian orang kalau bershaf, kakinya mengecil ke bawah. Sehingga setengah mati kawannya untuk merapatkan kakinya. Karena dia mengecil. Iya, ke bawah. Ada juga kelebaran. Shaf seperti orang mau ini. Padahal nanti kalau dia sujud akan menghasilkan ada ruang antara dia dengan temannya. Kalau dia sujud, kalau dia duduk antara dua sujud, ini masalah. Makanya dalam ucapan ini terdapat gambaran bagaimana cara kita bershaf. Seperti shafnya para sahabat. Kita ini kan mau menjadi orang yang mencontoh Nabi dan para sahabat. Ya, orang yang mau mencontoh Nabi dan para sahabat. Bagaimana mereka mengamalkan syariat. Dinukil oleh Nu'man ibn Bashir. Saya melihat seorang. Dia tempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Maksudnya menyentuh pundaknya dengan pundak temannya.
wa rukbatah birukbati sahibi. Lututnya dengan lutut temannya. Terus wa Ka'bah bi Ka'bih. Mata kakinya dengan mata kaki temannya. Nah, ini cara bersopnya para sahabat. Ini tentunya mereka praktekkan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW tadi. Kita sudah dengar tadi. Nabi SAW katakan, hatu bail manakib. Sejajarkan pundak. Sejajarkan pundak. Juga Nabi SAW, qaribu. Dekatkan. Dekatkan. Juga Nabi SAW bersabda, rustu. Tempelkan. Tempelkan. Ini yang dikatakan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kalau kita lakukan, iya, tentunya paling sedikit kita akan mendapatkan pahala sunnah dalam meluruskan dan mendapatkan shaf. Itu paling sedikit. Yang kedua, dan itu lebih besar lagi, kita akan mendapatkan pahala mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencontoh Nabi dan mentaati anjuran Nabi, walaupun itu di atas pendapat mayoritas sunnah, itu penting untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Ambil. Ini kata Allah. Tidak boleh kita selisihi. Allah ingatkan, jangan sampai kita menyelisihi. Falyahdharil ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang menyelisih perkara Nabi, anjuran Nabi, yang keluar dari perintah Nabi, akan ditimpakan kepada mereka kesesatan dan atau ditimpakan kepada mereka azab yang keras. Siksaan yang keras. Iya. Dan ini tentunya sangat patut kita perhatikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Iya, di sana ada orang yang tidak pedulikan yang namanya sunnah ini. Mungkin karena tidak adanya ilmunya, atau mungkin juga karena kesombongan. Karena kesombongan. Tidak mau menerima sunnah. Tidak mau menerima sunnah. Atau bahkan dia tahu, cuman dia punya sejadah lebih besar. Tidak mau orang lain injak. Ini masalah. Iya, ini masalah. Kadang seperti itu. Iya, ini tentunya hal yang tidak patut kelihatan dan terjadi di tengah kaum muslimin. Iya, di tengah kaum muslimin yang menjadikan nabinya sebagai panutan. Yang menjadikan nabinya sebagai panutan, yang tentunya dia mengaku bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi dan Rasul yang dia ikuti dalam agama yang dia pegang. Kemudian berikutnya beliau lanjutkan hadis. Sebelum melanjutkan, ada sedikit saya mau sampaikan ini terkait dengan shaf. Di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau agak keras dalam meluruskan shaf. Kan beliau jadi imam. Beliau mengutus orang yang keliling.
melihat kelurusan shaf. Dan belum tidak takbir sampai kembali itu. Bayangkan berapa shaf. Karena di masanya Umar orang banyak. Para sahabat kaum muslimin banyak. Tapi dia utus orang untuk melihat, perhatikan shaf. Dia tidak takbir sebelum itu kembali. Dan mengatakan sudah rapi. Dan mengatakan sudah rapi. Ini para ulama mengatakan bentuk pertama ta'awun dalam melakukan sunnah. Saling bantu dan tolong menolong dalam melakukan sunnah. Yang kedua, perhatian beliau terhadap sunnah. Terhadap apa yang dianjurkan dan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ini yang bisa dijadikan sebagai faedah juga, pentingnya ini yang namanya meluruskan shaf. Meluruskan shaf. Ada dalam riwayat ya, Imam Abdul Razzaq menceritakan hal tersebut, diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu terkait dengan keadaan ayahnya. Di antara riwayatnya dinukil oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, beliau nukil dengan sanad dari Ibnu Juraij. Dia berkata, akhbarani Nafi' maula Ibnu Umar, telah bercerita kepadaku Nafi' yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita, karena Umar yab'atsu rajulan yuqawwimu as-sufuf thumma la yukabbir hatta ya'tihi fayukhbiruhu anna as-sufuf qad i'tadalat. Adalah Umar radhiyallahu taala anhu mengutus seorang untuk meluruskan shaf. Dan namanya dulu kan tidak ada pengeras suara. Iya, tidak ada pengeras suara. Jadi beliau utus orang untuk meluruskan shaf. Utus orang untuk meluruskan shaf. Dan beliau tidak bertakbir sampai datang itu orang. Dan mengatakan bahwa shaf telah lurus. Bahwa shaf telah lurus. Iya. Demikian pula ada riwayat-riwayat yang lain terkait dengan ini. Terkait dengan ini. Dan ini juga Masya Allah yang dilakukan oleh khalifah setelah beliau, Utsman Ibn Affan. Belum melanjutkan itu. Diceritakan dari Hisham, beliau riwayatkan dari Malik ibn Abi Amir, dari Utsman ibn Affan, annahu kana yaqulu fi khutbati, bahwa Utsman ibn Affan berkata dalam khutbahnya, ya, dan sangat jarang beliau meninggalkan itu ketika khutbah. Ketika khutbah, dia berkata, idza qamal imam fastami'u wa ansitu. Fa inna lil munsit alladhi la yasma'u minal habdi mithlu alladhi yasma'u. Fa idza uqimatis shalah fa'tadilu sufu. Di khutbah, di mimbar selalu beliau ingatkan, kalau imam sudah berdiri, ya, untuk berkhutbah, dengarkan, diam. Sesungguhnya orang yang diam tapi tidak, walaupun dia tidak mendengar, walaupun dia tidak dengar, maka sungguh dia punya bagian seperti yang mendengar. Jadi kalau ada khutbah, kalau memang kita tidak mau mendengarkan khutbahnya, diam. Iya, diam saja. Iya. Karena ada bagiannya. Kalau kita tidak mendengar tapi kita diam, tidak bercerita sendiri. Ini selalu beliau ingatkan. Kalau naik khutbah. Dan juga beliau berkata, ini yang menjadi poin kita. Fa'idha uqimatis shalah fa'adilus sufu. Ini diingatkan di mimbar. Kalau sholat telah diqomat, luruskan shaf. Luruskan shaf. Hadu bil manakib. Sejajarkan pundak. Fa inna i'tidalas shaf min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan shaf itu adalah termasuk kesempurnaan sholat. Dan beliau juga sama dengan Umar.
beliau tidak bertakbir kecuali setelah dikatakan sudah lurus. Sama semuanya. Ini perhatiannya para sahabat. Kemudian berikutnya hadis 401. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal. Saf laki-laki yang terbaik, yang paling baik awaluha adalah yang awal. Saf pertama. Saf yang pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruknya adalah yang di akhir. Adalah yang di akhir. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaliknya, saf yang terbaik untuk perempuan adalah yang terakhir. Yang terakhir. Dan yang paling buruknya adalah yang pertama. Makanya kata para ulama, hitungan saf laki-laki dan perempuan itu beda awalnya. Laki-laki itu dianjurkan untuk menyempurnakan awal. Menyempurnakan awal. Iya, kemudian berikutnya. Dan Nabi SAW saking utama di saf awal, kalau orang-orang tahu apa yang ada padanya, lastahamu, maka mereka akan mengundi siapa yang di depan. Siapa yang ada di saf awal. Sementara saf perempuan, itu hitungannya mulai dari belakang. Makanya di sana ada para ulama yang mengatakan dari ulama fikih, kalau perempuan bersaf, mulainya di belakang. Kalau penuh, baru depannya. Kalau penuh, baru depannya. Kalau penuh, baru depannya. Walaupun pendapat ini tentunya, ya para ulama mengatakan ini kalau perempuannya tanpa hijab. Kalau perempuannya tanpa ada tirai. Tanpa ada tirai. Dan ini tentunya yang sisi yang benarnya. Karena kalau mulai dari paling belakang, itu susah. Itu tentunya akan menyusahkan orang nanti masuk ke depan dan mengganggu yang di depan. Maka para ulama mengkompromikan. Ini kalau perempuannya sholat di belakang laki-laki dan tidak ada hijab. Tidak ada tirainya. Adapun ada tirainya atau mereka berbeda lantai, maka tetap dahulukan yang pertama, kemudian mengisi yang setelahnya. Ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan saf perempuan. Kalau laki-laki memang tidak ada masalah. Terbaik yang paling depan. Kemudian yang berikutnya, setelah itu yang berikutnya lagi. Itu sisi baik. Adapun perempuan, para ulama dalam hal ini berselisih pendapat. Kalau ada hijab, maka yang terbaik adalah yang di depan. Kemudian berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tapi kalau tidak ada hijab, yang terbaik adalah yang paling belakang. Kemudian depannya, kemudian depannya, kemudian yang di depannya. Dan kalau mereka hanya satu saf saja, maka tentunya paling utama kalau mereka menjauh dari safnya laki-laki. Kalau mereka satu saf, paling utama mereka menjauh tentunya dari saf laki-laki. Kemudian karena belum tidak menyebutkan ini masalah sebelah mana yang lebih utama. Ini kan dari urutan saf. Kemudian kiri atau kanan yang utama. Ini belum tidak sebutkan haditsnya dalam masa kiri atau kanan yang lebih utama. Para ulama rahimahumullah dalam hal ini adalah mayoritas ulama fikih. Mereka menjelaskan bahwa saf yang bagian kanan itu lebih utama daripada saf yang bagian kiri. Walaupun dia depan itu sudah utama, tapi kanan lebih utama daripada kiri. Tidak ada dalil khusus dalam masalah ini yang sahih dari Nabi SAW. Ada hadis seperti Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya
bersolawat terhadap saf yang kanan. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dikritik oleh para ulama karena ia tidak terjaga sanadnya. Sanad dhaif dan ada riwayat yang menyelisihinya. Sebenarnya yang paling terjaganya adalah dengan sanad riwayat Imam Al-Baihaqi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna suf. Itu yang sahihnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Bukan yang shaf kanan, tapi yang menyambung shaf. Ini yang lebih terjaga. Iya, Allah dan malaikat bersolawat kepada yang menyambung shaf. Iya, yang menyambung shaf. Itu riwayat yang sahihnya. Hanya saja, kenapa bisa mayoritas ulama berpendapat utama yang kanan daripada yang kiri? Padahal tidak ada dalil yang jelas langsung yang sahih dari Nabi SAW. Mereka berdalil dengan dalil umum dalam Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang dengan yang kanan-kanan. Senang dengan yang kanan-kanan. Ini hadis Aisyah. Bukhari Muslim. Iya, Bukhari Muslim. Terus juga ada perkataan dari Al-Bara' bin Azib, riwayat Imam Muslim. Kata beliau, kunna shallaina khalfan Nabi. Dulu kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna an nakuna an yamini. Kami sangat senang kalau di kanannya Nabi. Kami sangat senang kalau di kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya posisinya makmum nanti terkait dengan kalau dia bersaf dengan imam. Ini kita akhirkan karena ada posisinya saat dia bersendiri dan ada posisi saat dia lebih dari satu orang. Insya Allah kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Kita lihat sini ada pertanyaan. Setelah sholat wajib, imam memimpin doa bersama, lalu bersalaman ke kanan dan ke kiri. Apakah ini perbuatan bid'ah, Ustaz? Karena tidak pernah ada contoh dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Kalau kita sudah bilang tidak ada contoh, ya pasti bid'ah. Pasti itu adalah bid'ah. Yang menyatakan bid'ah adalah Nabi sendiri, bukan kita. Kata Nabi SAW, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahrud. Siapa yang mengadakan sesuatu yang baru di perkara kami ini, di urusan kami, yaitu urusan agama, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Dan juga Nabi SAW mengingatkan, iyakum, ketika belum menganjurkan untuk berpegang dengan sunnahnya, dengan apa yang belum bawa, beliau ingatkan, wa iyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah. Setiap perkara yang baru itu namanya bid'ah. Tidak lain, namanya pasti bid'ah. Jadi setiap yang Nabi tidak ajarkan dan tidak lakukan, maka itu adalah perkara yang baru dan bid'ah. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan, saya jual beli minyak bekas jelantah. Di mana minyak jelantah saya beli dari rumah makan atau warung makan
Dan saya jual di industri dibuat menjadi biodiesel. Yang saya mau tanyakan Ustadz, hukum membeli minyak bekas di rumah makan yang khusus jual makanan babi. Minyak bekasnya jelantas saya beli, tapi di rumah makan itu menjual masakan. Kalau dimasak pakai masakan itu tidak boleh. Kita beli, apalagi kalau kita mau jual di kaum muslimin. Iya, tidak dibolehkan. Iya, karena tentunya kita pahami bersama, kita sebagai umat Islam diharamkan babi. Diharamkan babi. Iya. Kita tidak beli yang ada itu lebih selamat. Walaupun kita tidak pakai untuk masak, kita akan jadikan apa? Tadi yang disebutkan minyak. Cuman sesuatu itu kalau diharamkan, haram juga harganya. Haram juga harganya. Walaupun dipakai kepada hal yang tidak haram, tapi sesuatu kalau haram barangnya, maka haram hasilnya. Kalau kita tidak beli, itu lebih selamat dalam amalan perdagangan kita, wallahu alam. Apakah berdosa ketika kita sujud dalam sholat dan posisi lengan menyentuh lantai seperti sujud anjing? Berdosa. Karena menyerupai anjing. Nabi SAW melarang kita untuk sujud seperti anjing. Iya, sujud seperti anjing. Nabi kalau sujud beliau tinggikan ini sikunya. Kalaupun tidak dibuat sayap, maka beliau tinggikan. Beliau tidak lantaikan. Yang beliau lantaikan adalah tangan. Karena Nabi sujud dengan telapak tangan, bukan dengan lengan. Dan beliau larang kita sujud dengan lengan. Berdosa karena menyerupai hewan, menyerupai anjing. Dia menyerupai anjing. Walaupun sholatnya sah. Ustaz, yang bagaimana yang dimaksud dengan akad kredit syariat? Yang tidak ada larangan, yang tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran syariatnya, maka itu namanya akad kredit syariat. Masih ada? Baik. Ketika ada sop yang kosong, wajib kita isi. Karena Nabi katakan suddul farj. Tutup yang kosong. Yang tutup ini boleh samping, boleh belakang. Boleh samping, boleh di belakang. Kalau tidak ada yang di belakang yang maju, yang samping geser. Sampai nanti ada yang maju dari belakang. Ada yang maju dari belakang. Wajib menutup sop yang kosong. Iya, jadi boleh yang dari samping, boleh dari belakang. Boleh dari samping dan boleh dari belakang. Terus yang tadi itu yang geser siapa? Yang sampingnya. Tidak apa-apa, kiri atau kanan bebas. Tidak ada aturan harus kiri, harus kanan. Pokoknya kalau ada kosong, wajib diisi.
Dia salat, seharusnya dia tutup. Seharusnya dia maju. Kalau enggak, maka sampingnya yang tutup. Sampingnya tutup. Kalau lihat orang di belakangnya bisa saja enggak mengerti, maka boleh dia geser sampai nanti ada orang yang mengerti di sebelah. Dan maju. Seperti itu. Silakan. Baik. Seharusnya orang safar Pak tidak wajib juga. Musafir itu tidak wajib juga. Jadi tidak perlu hadir Jumat. Daripada sebentar berpikir, boleh nggak saya jamaah asar? Ini kan masalah. Karena kita memasukkan diri kita dalam masalah memang. Nabi SAW tidak pernah melakukan Jumat kalau safar. Demikian pula Abu Bakar tidak pernah melakukan Jumat kalau safar. Umar tidak pernah melakukan Jumat kalau safar. Utsman tidak pernah melakukan Jumat kalau safar. Semua tidak ada yang melakukan Jumat kalau safar. Dan tidak wajib hukumnya musafir Jumat. Maka dia sholat zuhur baru jam asar. Sholat zuhur baru jam asar. Tapi kalau dia masuk Jumat, boleh nggak dia jam asar? Kalau dia masuk di sholat Jumat, boleh nggak dia jam asar? Itu diperselisihkan. Itu diperselisihkan. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Kalau dia sholat Jumat di waktu zuhur, boleh. Tapi kalau dia sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur, tidak. Kalau dia sholat Jumat sebelum masuk waktu zuhur, tidak boleh dia jam asar. Karena belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Tapi kalau sudah masuk, boleh. Wallah. Sudah ada berarti, alhamdulillah. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.